Kembali kami mengingatkan jika Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Hari ini kita dilayani oleh Penatua Kristianto. Berikutnya, Biston pagi diadakan Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 5.30, tempat di gereja dipimpin Penatua Mulyaditan. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran jemaat dan simpatisan. Berikutnya, kebaktian rumah tangga diadakan Kamis 21 Agustus 2025. Penyelenggara keluarga Bapak Sulaiman Manulang, tempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Siti Nurbaiti. Untuk itu kami mengharap kehadiran jemaat dan simpatisan. Berikutnya, persidangan jemaat diadakan 24 Agustus pukul 12 tempat di gereja. Dan untuk itu jika ada usul dan saran dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan menyampaikan secara tertulis sebelum PMJ dimulai. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 15 Agustus 2025, Ibu Dahlia Repelita Panjaitan. Almarhumah adalah ibunda terkasih dari Bapak Daniel Sianipar dan Nixon Sianipar. Almarhum akan dikebumikan pada hari Senin 18 Agustus 2025 di TPU Sukamandi. Majelis jemaat dan segenap jemaat ikut belasungkawa. Semoga kekuatan dan penghiburan dari Tuhan menguatkan keluarga dan menopang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan kami kembali mengingatkan jika nanti sore atau malam jam 7 kita mengadakan kebaktian penghiburan di Sukamandi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang berniat ke sana, ada baiknya jika kita sekaligus dalam kebaktian penghiburan tersebut. Terima kasih. Dan kembali lagi, jika Bapak Ibu mau bareng rombongan gereja seperti yang sudah dibagikan di WA Group, untuk berkumpul tepat waktu jam 6 sore nanti. Berikutnya PAK. Kegiatan PAK diadakan setiap Sabtu pukul 10 tempat di gereja. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran siswa-siswi PAK tepat waktu. Panitia bulan keluarga telah dibentuk. Penasehat Majelis Jemaat, Ketua Bapak Perlindungan Lumban Batu, Wakil Ketua Bapak Edu Johor Lumban Teruan, Sekretaris Ibu Eli, Bendahara Ibu Mariawati, Acara, Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa dan Lansia, perlengkapan Bapak Sulaiman dan Bapak Tumanggor, Keamanan Penatua Marolop, Konsumsi Komisi Dewasa, dekorasi Ibu Insriasi dan Bapak Andre Junaidi, dokumentasi Komisi Remaja. Untuk itu mari kita mendukung bersama agar kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, persembahan umat bisa dibaca di warta. Dan kembali kami mengingatkan kepada khususnya jemaat agar kita memperhatikan persembahan bulanan kita sebagai dukungan kita untuk kebutuhan gereja kita. Kembali lagi, kita sebagai jemaat mari kita memperhatikan, dan kami menghimbau agar kita memperhatikan persembahan bulanan kita bisa kita memberi, karena ini adalah mendukung operasional gereja kita. Baik, sekian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami undang berdiri untuk memperingati 17 Agustus dan untuk merayakan 17 Agustus. Sebelum kita masuki ibadah, kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai.
Kita angkat pujian Indonesia Negaraku. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Halo semua, selamat hari Minggu. Merdeka! Wah, pas banget ya hari ini kita bersuka cita karena beribadah sekaligus merayakan 80 tahun kemerdekaan negara kita. Tapi justru topik bacaan kita agak sulit dipahami. Tema kita kali ini bertentangan. Agama Kristen kan trademarknya itu damai. Tapi kenapa Yesus bilang bahwa dia datang bukan bawa damai tapi pertentangan? Apa benar Yesus mengajarkan kita untuk ribut sama orang lain? Kalau Yesus datang tidak membawa damai, siapa lagi yang akan menghadirkan damai sejahtera di dunia yang penuh kerusuhan ini? Kita menyanyikan dari KJ 260 baik yang pertama hingga yang ketiga, dalam dunia penuh kerusuhan. Kerusuhan di tengah
marilah saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengampuni, untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, kami undang bangkit berdiri. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Damai Kristus bagimu juga. Kita menyanyikan Satu Tanah Air. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara sekalian, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur malam hari tadi. Hingga pagi ini kami boleh bangun. Dan kami bersama-sama bersekutu di gereja Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar lagi kami juga akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan juga membimbing kami. Engkau bukakan hati, telinga dan juga pikiran kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan juga memakai hamba-Mu sepenuhnya. Sehingga apapun yang nantinya difirmankan oleh hamba-Mu, itu adalah suara Tuhan seluruhnya. Ampun akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami tidak layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong layakkan kami di dalam kami menerima kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23, mulai ayat 23 sampai 29. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 23 ayat 23 sampai 29. Apakah aku ini Allah di tempat yang dekat saja? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah di tempat yang jauh dari juga. Sekiranya seorang menyembunyikan diri di tempat tersembunyi, apakah aku melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu akan dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang orang untuk berbuat umatku melupakan namaku dengan memimpin-mimpinnya yang mereka ciptakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi biarlah memberitakan mimpi itu, dan nabi yang mendapat firmanku biarlah menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 82 secara berbalasan. Sebab Kau yang punya segala bangsa.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan Ibrani 12 ayat 2. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai dengan Ibrani 12 ayat 2. Karena iman mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Dunia ini tidak layak lagi bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-49 hingga yang ke-56. Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-49 hingga yang ke-56. Saya bacakan untuk kita semua. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan.
Ayah melawan anak-anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu serta saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu serta saudara? Luar biasa, baik. 1 bulan ya, mungkin kurang lebih 1 bulan kita bertemu gitu ya, dengan posisi yang sama. Saya di sini, Bapak, Ibu serta saudara sekalian di sana. Jadi tidak ada salahnya untuk saya menanyakan kembali kabar Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin kita sering bertemu di kesempatan lainnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun Indonesia. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-80. Biasanya ketika hari ulang tahun atau hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang tercinta, ada satu kata yang sering diucapkan, merdeka. Betul? Betulkah negara kita Indonesia sudah merdeka? Betul? Ada yang bilang betul, ada yang bilang tergantung, ada juga yang bilang, sepertinya kita belum merdeka. Dengan kondisi negara kita, dengan carut marut yang terjadi, permasalahan ekonomi, pajak naik, barang-barang konsumsi juga naik. Mungkin gitu kan, satu-satunya yang tidak naik adalah gaji ya Bapak Ibu ya. Ada gitu ya. Nah Bapak Ibu, di sini saja dalam satu pertanyaan saja gitu ya. Apakah Indonesia sudah betul-betul merdeka? Timbul pendapat-pendapat yang berbeda. Ada yang pro, ya Indonesia sudah merdeka. Buktinya sekarang kita bisa hidup bebas, kemana-mana bebas gitu kan. Tidak terkekang lagi oleh penjajah, tidak perlu lagi berperang. Namun ada yang mengatakan, oh belum tentu. Mana Indonesia sudah merdeka, buktinya saya belum merdeka. Saya belum bebas secara finansial. Saya hidup di dalam kehidupan saya, hidup sehari-hari sangat sulit. Buat makan saja itu rasanya sulit. Buat bayar kontrakan harus pinjam sana sini. Mana yang namanya merdeka?
pertentangan yang terjadi. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari ini berkaitan dengan sebuah judul makalah. Ini yang dibuat oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Siapa Pendeta Eka? Bapak Ibu silahkan googling. Ini adalah seorang tokoh gereja yang juga mantan ketua Sinode GKI, yang artikelnya sering dimuat di surat kabar. Jadi tokoh yang cukup terkenal, dan ini adalah pendeta GKI gitu ya. Nah, Pendeta Eka Dharma Putra memberi judul Kehadiran Kristen di Indonesia. Dan ini juga dibuat oleh beliau untuk mengenang seorang tokoh favorit beliau yang bernama TB Simatupang. Ada yang tahu TB Simatupang ini siapa? Ada yang tahu? Yang pasti orang Batak gitu ya. Karena marganya sama seperti Pendeta Yosafat gitu ya. Tapi tahukah peran dari seorang TB Simatupang ini? TB Simatupang adalah seorang perwira tinggi militer yang dulu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi kepala Kasat ya, pada saat itu menjadi Kasat. Tapi ia juga merupakan tokoh gereja, tokoh panutan orang-orang Kristen, yang menjadi teladan bagi orang-orang Kristen bagaimana orang Kristen berperan di tengah kehidupan bangsa dan juga negaranya. Pendeta Eka mengatakan bahwa jika kehadiran gereja di masyarakat itu turut menentukan dan ditentukan oleh kelompok-kelompok lain gitu ya. Jika kita turut menentukan, pertanyaannya adalah bagaimana relasi yang kita bangun. Katanya kita turut menentukan bagaimana hubungan atau relasi yang kita bangun dengan sesama kita. Apakah kehadiran kita berdampak bagi sesama kita atau kelompok yang lainnya? Namun di dalam studinya, di dalam sebuah penelitiannya, Pendeta Eka mengatakan sayangnya kehadiran gereja dan organisasi Kristen lainnya tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Seringkali justru kegiatan gereja ini terpusat pada dirinya sendiri. Padahal di dalam tata gereja GKI sudah jelas bahwa GKI bersama gereja lain, bersama kelompok-kelompok lain, masyarakat dan pemerintah berperan dalam pembangunan nasional. Maka dari itu GKI harus mempunyai sikap terbuka, sikap yang positif, sikap yang kritis, bahkan inovatif demi terwujudnya pembangunan nasional. Tapi Bapak dan Ibu, sungguh ironis bahwa gereja hari ini itu seringkali menutup mata. Seringkali gereja menyibukkan dirinya dengan urusan ke dalam. Nanti dulu. Toh yang di dalam belum beres. Nanti dulu kalau menolong orang-orang yang di luar. Toh jemaat yang di dalam juga banyak yang kesulitan. Jemaat yang di dalam juga banyak yang kekurangan. Jadi buat apa kita memperhatikan orang luar dulu, sedangkan di dalam kita saja banyak yang kekurangan. Tapi ternyata ini berlawan dan dengan visi dan misi GKI. Bahwa GKI bisa menjadi sebuah gereja yang berperan di tengah bangsa dan negara. Memberikan dampak yang baik, menjadi terang dan juga garam.
ternyata GKI lebih sering dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Kalau saya sebut kata GKI, satu kata yang menggambarkan GKI apa Bapak Ibu? Penatua mungkin tahu ya. Bapak Ibu, Bu Mastiar Bu, kalau saya bilang GKI, satu kata untuk GKI. Rapat ya. Satu kata untuk GKI adalah rapat. Karena GKI ini apa-apa rapat. Ya, mau menentukan suatu keputusan rapat dulu. Makanya di kalangan gereja sendiri dikenal bahwa GKI ini adalah gereja yang menyukai rapat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, tepatnya di ayat yang ke-51. Ini adalah salah satu ayat yang paling sulit dimengerti. Coba Bapak Ibu kita buka kembali ayatnya yang ke-51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan hadir ke dunia. Tuhan lahir untuk membawa damai. Tapi ternyata Tuhan Yesus sendiri bilang, aku bukan membawa damai tetapi pertentangan. Wow. Pada saat itu murid-murid juga kaget ketika mendengar hal ini. Apa maksud Tuhan Yesus? Tapi mari kita bedah konteks zaman pada saat itu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengetahui bagaimana penderitaannya sudah dekat. Ia akan menderita, ia akan mati di kayu salib. Tetapi orang-orang di sekitarnya masih belum mengerti. Masih belum tahu tentang kerajaan Allah. Maka dari itu Tuhan Yesus mengambil sikap tegas. Dia bilang, aku membawa pertentangan. Bahkan di ayat yang ke-49 dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api di dalam ayat ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah rahmat Tuhan. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul, rasul-rasul pada saat itu berkumpul di dalam peristiwa Pentakosta. Lambang dari Roh Kudus adalah lidah api. Tapi ternyata makna yang kedua, api ini adalah sebuah pertentangan. Api ini melambangkan hukuman. Dari sini saja sudah terlihat bahwa ada makna yang bergeser dan berbeda jauh antara yang pertama rahmat Tuhan, lalu yang di sini hukuman. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk akhirnya memanfaatkan pertentangan ini. Tidak heran Bapak Ibu kalau pada hari ini di negara kita yang penuh dengan pertentangan, banyak orang-orang yang memanfaatkannya. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada saat itu juga banyak orang munafik yang akhirnya muncul untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan orang munafik itu banyak justru yang berasal dari yang mendengar pemberitaan itu, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata mereka mengikut Tuhan, mendengar sabda Tuhan, bukan benar-benar tulus, bukan benar-benar mau mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka memanfaatkan itu untuk sebuah keuntungan, popularitas. Mungkin juga berkaitan dengan keuangan. Kita tahu Yudas Iskariot adalah seorang bendahara di dalam organisasi itu. Dan akhirnya yang berkhianat siapa? Gitu kan. Akhirnya orang-orang munafik ini memanfaatkan situasi ini untuk hanya dirinya sendiri, egois. Dan inilah yang membuat Tuhan geram. Dan akhirnya mengatakan, aku membawa pertentangan bukan damai. Jadi kata-kata yang tegas yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat juga di dalam kitab Yeremia
ada seorang nabi palsu yang bernama Hananya. Hananya ini adalah orang munafik yang berwajahkan atau berkedok nabi. Pemberitaannya menyenangkan hati orang. Tapi ternyata pemberitaannya ini justru menggeser atau menjauhkan umat Allah dari Allah sendiri. Hari ini ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang Kristen juga ingin mendengar khotbah yang manis, pemberitaan-pemberitaan yang sedap didengar. Gitu kan, hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita khotbah maunya misalkan dengan pendeta yang khotbahnya luar biasa, yang khotbahnya membangun, yang khotbahnya enak didengar, menyejukkan hati. Tapi ketika tiba-tiba ada yang berkhotbah menegur, yang berkhotbah ini keras, wah, pendeta A khotbahnya tidak bagus. Apaan itu? Kok khotbah nyindir? Kok khotbah mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya? Tidak baik menurut siapa? Lalu ketika hati kita atau mungkin diri kita sendiri merasa tersindir, kita akhirnya melakukan pertentangan, melakukan perlawanan. Enggak, si pendeta ini mah udahlah, enggak usah dipanggil lagi. Atau misalkan di YouTube gitu ya, kita mendengar khotbah, apaan nih pendeta, khotbahnya begini amat, khotbah kok keras-keras seperti itu, kata-katanya kok yang digunakan kurang sopan. Tapi ternyata kurang sopan atau tidak baiknya itu menurut kita karena menyindir kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Pada saat itu umat terlalu lembek. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan dengan tegas bahwa ini harus ditegur. Walaupun pada saat itu terjadi pertentangan. Pasti ada yang pro. Pasti ada yang kontra dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ternyata yang dilakukan Tuhan Yesus ini untuk sebuah kebaikan. Mungkin akhirnya pada saat itu banyak murid-murid yang pergi. Mereka tidak mau lagi mengikuti Tuhan. Karena apa yang diinginkan mereka tidak tercapai. Di hari-hari ini juga orang Kristen sering memilih untuk mendengar khotbah-khotbah yang bagus. Khotbah-khotbah yang sedap didengar. Khotbah-khotbah yang manis. Tapi ketika ada khotbah pengajaran atau khotbah yang menegur, mereka tidak mau lagi datang ke gereja. Mereka tidak mau lagi mendengar sabda Tuhan. Inilah yang dilakukan Hananya. Berbeda dengan Yeremia yang pada saat itu menegur bangsa Israel. Kalian sudah sesat, harus bertobat. Tapi Hananya ini khotbahnya manis. Wah, pertolongan Tuhan akan datang. Terus juga kasih Tuhan luar biasa. Justru yang seperti ini menyesatkan. Kita lihat di dalam kisah yang lain. Musa, seorang pemimpin besar Israel. Ia adalah satu-satunya yang dianggap Mesias sampai saat ini oleh bangsa Israel. Ya, tidak semua memang, tapi sebagian besar orang Israel masih menganggap Mesias ini adalah Musa, karena orang yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan tanah Mesir. Tahukah apa yang dilakukan Musa ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apakah ia lembek? Justru Musa ini keras. Musa menegur orang-orang Israel yang bebal. Ketika jalan sedikit sudah mengeluh. Aduh, kami lapar, kami haus. Tapi apakah Musa? Oh iya, tenang. Di depan nanti ada sumber mata air. Tuhan yang akan mencukupkan gitu. Kayak gitu. Enggak. Apa yang dilakukan Musa? Kalian ini bersungut-sungut terus memarahi,
menegur mereka. Padahal sudah jelas ketika kita keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang membelah laut itu adalah mujizat yang luar biasa. Dan kalau pada saat ini kalian hanya lapar, lalu kalian bersungut-sungut seolah Tuhan tidak ada, Musa menegur dengan keras. Dan inilah yang perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita juga harus sepertinya diberi teguran yang keras. Sudah sejauh mana kita berperan untuk lingkungan sekitar kita? Kita sudah terlalu nyaman. Kita harus mengakui, kita saja GKI Pamanukan, mungkin peran kita sudah ada namun sedikit. Biasanya orang-orang kespel ya, seperti Bu Mastiar yang teriak-teriak, ayo kita keluar yuk, kita terlalu banyak loh untuk di dalam gitu ya. Orang-orang kespel nih tahu gitu. Karena terlalu banyak kegiatan yang ke dalam yang mengurusi kita sendiri, tapi kita lupa dengan apa tujuan kita. Padahal Tuhan datang bukan untuk pengikutnya saja, tapi Tuhan datang untuk semua bangsa. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita hanya sibuk ngurusin yang di dalam, hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai sebuah gereja, bagaimana kita melaksanakan misi Tuhan? Bagaimana kita memberi teladan kalau kita tidak mau keluar? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kehidupan kita, dalam melakukan peran di kehidupan, ada dua refleksi yang perlu kita lakukan di dalam menilai kehadiran orang Kristen dan juga gereja. Yang pertama, terkait momentum. Apa itu momentum? Momentum itu adalah waktu yang tepat. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, di kala COVID-19 atau COVID-19 ya, virus corona itu berkembang, menyebar di seluruh dunia. Semua pihak bingung, semua pihak khawatir, semua pihak ketakutan. Nah, justru dalam situasi inilah harusnya gereja hadir. Gereja menjadi sandaran bagi orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang ketakutan. Namun nyatanya banyak gereja yang lalai mengemban tugasnya, lalu memilih hidup untuk kenyamanan dirinya sendiri. Alasannya gampang, takut tertular. Toh kalau kita keluar nanti begini, nanti begitu. Justru gereja tidak menjadi sebuah wadah yang menyamankan, mengamankan orang-orang. Tapi justru gereja ini hanya mengambil keuntungannya sendiri. Dan ini terjadi Bapak dan Ibu. Kita melihat bahwa gereja-gereja ketika masa pandemi lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri dibandingkan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Justru pada saat itu, waktu yang tepat dan banyak gereja melalaikan hal itu. Semoga tidak terjadi di gereja kita ya. Jadi bukan GKI Pamanukan, mungkin gereja lain. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pemberitaan. Berapa banyak pemberitaan gereja dilakukan dengan kesadaran menumbuhkan semangat menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Kita harus jujur ya Bapak dan Ibu ya. Banyak pemberitaan yang dilakukan gereja justru untuk memuaskan telinganya. Betul ya? Khotbah-khotbah yang manis yang tadi saya bilang gitu ya. Bukan tanpa alasan.
Justru ini untuk keamanan katanya, untuk kenyamanan dan juga memperbesar diri. Seringkali justru kita takut di dalam memberitakan Injil keluar. Jika kita hanya ingin firman Tuhan yang manis didengar oleh telinga, apa bedanya kita dengan umat Israel zaman Yeremia yang lebih memilih untuk mengikuti Hananya dibandingkan Yeremia? Karena khotbahnya manis. Ya, di Indonesia juga banyak gitu ya. Pendeta-pendeta atau pengkhotbah yang khotbahnya manis lalu dibujuk rayuan untuk mempersembahkan apa yang ada dan akhirnya terjadi penipuan gitu ya. Banyak contoh-contoh ya. Contoh waktu itu ada seorang pengkhotbah atau seorang pendeta dalam tanda kutip yang mengajak jemaatnya untuk menyerahkan seluruh yang dia punya karena katanya Tuhan Yesus mau datang. Dan akhirnya gagalnya karena ada polisi katanya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu salah satunya khotbahnya manis, membujuk gitu. Wah, terus kita dininabobokan dengan khotbahnya dan tidak menegur. Akhirnya apa yang terjadi? Kecewa. Di dalam Alkitab sendiri gitu ya, banyak contoh bahwa banyak tokoh-tokoh yang berperan bagi dunia. Tadi di dalam kitab Ibrani, ini yang mencolok adalah kisah tentang Rahab. Bapak Ibu tahu Rahab? Tadi kalau yang mendengarkan Pak Girsang sedang membacakan firman Tuhan, pasti ini tahu Rahab itu siapa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Rahab ini siapa? Rahab adalah seorang, mohon maaf, pelacur. Rahab adalah seorang perempuan sundal yang dipandang tidak benar oleh orang-orang sekitarnya. Kita tidak tahu entah Rahab yang benar atau orang-orang sekitarnya. Tapi Rahab ini orang yang dipandang tidak benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Rahab pada saat itu? Ia menyelamatkan 2 pengintai yang diutus untuk mengamati kota Yeriko pada saat itu. Akhirnya ia masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Orang yang buruk, orang yang dipandang buruk oleh sekitarnya. Tapi ternyata ia berani mengambil resiko untuk membuat perubahan. Ia tidak minder dengan dirinya, walaupun di sekitarnya mungkin memandang ia rendah. Memandang ia ini orang tidak benar, hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi ternyata ia berkenan di mata Tuhan. Apa yang sudah ia lakukan memberikan dampak yang besar. Kita di sini dengan profesi yang berbeda. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai tenaga medis, ada yang sebagai pekerja swasta, karyawan, dan segala macamnya, ibu rumah tangga dan lain-lain. Kita juga bisa berperan bagi bangsa dan negara kita. Bagaimana caranya? Dari hal kecil saja. Jadi tidak perlu hal-hal yang besar yang dipikirkan dan segala macam, tidak perlu. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Seorang pengajar yang mengajar dengan baik anak-anak di sekolah, atau tenaga medis yang melakukan pengobatan sesuai dengan apa kemampuannya, atau ibu rumah tangga yang merawat suami dan juga anak-anaknya dengan baik, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah keluarga. Atau kita sebagai pelayan gereja yang harusnya menghadirkan damai sejahtera, yang harusnya menghadirkan sukacita di dalam kehidupan bergereja. Sudahkah kita melakukan hal itu? Kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk dunia ini? Kita sebagai gereja, sebagai penatua, sebagai jemaat, sebagai komisi,
sebagai simpatisan GKI Pamanukan, sebentar lagi sebagai panitia bulan keluarga dan Natal, apa yang sudah saudara lakukan untuk dunia ini? Apa yang sudah saudara lakukan untuk bangsa dan negara kita? 80 tahun Indonesia merdeka. Banyak hal yang terjadi. Kita mengingat perjuangan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan kita dari sebelum kemerdekaan hingga 17 Agustus 1945. Keringat dan darah dicurahkan. Dan di antaranya banyak tokoh-tokoh yang beragama Kristen yang mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa. Sudahkah kita sebagai gereja mengambil peran dalam kehidupan bangsa? Lalu apa saja peran yang dapat dilakukan orang Kristen dan gereja kini dan di sini? Kita renungkan sebagai gereja, bagaimana hal yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dengan kenyamanan kita sendiri, atau kita keluar dari zona nyaman kita untuk bertumbuh dan untuk menghasilkan buah yang baik bagi sesama kita? Tuhan memampukan kita semua untuk dapat mengambil peran dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Mari rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini dengan makin berperan dan berkarya di tengah-tengah dunia. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di belah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Seringkali sebagai gereja kami lalai, kami mengabaikan tugas kami di tengah dunia. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami mementingkan kepentingan kami sendiri, mencari kenyamanan untuk diri sendiri. Kami lupa untuk berperan di dalam bangsa dan negara kami. Kami lupa melakukan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ampuni kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami mulai lupa untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman pada saat ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk mau
menjadi garam dan juga terang di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah dengan kami yang melakukan tindakan-tindakan yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik juga. Dan melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Kepada saat ini ya Bapa, kami ingin membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pelayanan majelis jemaat dan juga badan pelayanan dari komisi lansia hingga komisi anak. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan juga yang memberikan kesabaran bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk setia melayani jemaat dan juga simpatisan di dalam gereja kami GKI Pamanukan. Kami juga berdoa untuk program-program yang dicanangkan, yang direncanakan oleh majelis jemaat, oleh badan pelayanan, ataupun panitia bulan keluarga dan Natal pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga program-program yang kami rencanakan itu semuanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu di dalam gereja kami. Dan kami juga boleh memberikan dampak yang baik bagi sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan anggota jemaat dan juga simpatisan. Kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan kami yang pada saat ini mengalami kondisi sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kristiani. Kami berdoa untuk Ibu Mika. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana Puspasari. Kami berdoa untuk Bapak Johannes Walanda. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Sundari. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani pemulihan dari sakit penyakit yang mereka alami. Berikan juga kesabaran kepada mereka yang mendampinginya. Engkau juga yang memberkati tenaga medis serta obat-obatan yang dikonsumsi sehingga membantu untuk mencapai kesembuhan tersebut. Dan akhirnya kami juga yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu lah yang memberikan kesembuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Opung Shalom. Kalau pada saat ini mereka sedang bersedih karena Opung, mama, sanak saudara yang dikasihi telah meninggal dunia, telah Engkau panggil terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah di tengah-tengah duka cita, Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sehingga duka cita yang dirasakan boleh berganti menjadi rasa syukur dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau hari ini kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tuhan tolong jaga bangsa dan negara kami di tengah kondisi yang tidak mengenakan, di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Biarlah tangan Tuhan hadir untuk campur tangan di dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan yang selalu menemani kami. Tuhan tolong agar bangsa ini melewati krisis-krisis yang sedang terjadi. Berikan hikmat dan juga kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, kepada Presiden Prabowo dan juga jajarannya. Biarlah Tuhan juga yang selalu setia mengingatkan ketika memang program-program yang dijalankan itu melenceng dari kemuliaan Tuhan, dari kepentingan rakyat. Dan biarlah kami sebagai rakyat juga boleh setia untuk mendukung serta mengingatkan ketika ada program-program yang memang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan untuk calon pendeta yang sama-sama kami rindukan. Biarlah Tuhan yang boleh mempersiapkan, Tuhan yang memilih dan memilah sosok yang layak untuk ditempatkan di gereja kami GKI Pamanukan. Kami yakin dan percaya di dalam penantian kami, Engkau akan mempersiapkan sosok yang nantinya tepat untuk kami. Biarlah di dalam kehadirannya juga mendatangkan sukacita bagi kami dan memberikan semangat kepada kami untuk kembali berjuang bersama-sama demi membangun kemajuan gereja kami GKI Pamanukan. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan yang menjaga mereka sampai pada sekarang. Kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan kepada para saudara kami ini. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh menguatkan mereka, memberikan mereka sukacita dan kesehatan di dalam kehidupan. Dan akhirnya ya Bapa, kami akan menutup doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita iringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur.
Baik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas segala hal apapun yang bisa kami dapat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pekerjaan kami, keluarga, sahabat, semuanya Tuhan mendukung di dalam kehidupan kami sehingga kami mampu untuk mengucap syukur. Ajar kami Bapa, berikanlah Bapa kesadaran bahwa setiap apapun yang kami miliki semuanya itu berasal daripadamu. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur dan ajar kami untuk mampu memberi. Dan saat ini Bapa, kami memberi persembahan syukur kami. Berkati Bapa sehingga semuanya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga para penatua yang akan mengelolanya sehingga semuanya dikelola dengan baik hanya untuk kebaikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita. Maka arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas bangsa dan negara kita Indonesia. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengambil peran, berkarya, dan membawa dampak yang baik bagi dunia, mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.